Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 24 Juli 2024. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Pagi yang indah ini semoga dapat kita syukuri secara damai. Mohon juga rahmat kedamaian hati agar diri kita mampu untuk menjadi tanah yang baik, lalu menghasilkan kebahagiaan bagi karya keselamatan Tuhan. Kita awali perjalanan hari ini dengan renungan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak yang berduri, lalu makin bersalah semak itu dan menghimpitnya sampai akhirnya mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada pula yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari, itulah pesan Yesus dalam Injil hari ini. Kita semua mempunyai telinga yang berfungsi dengan baik, yaitu mendengarkan sesuatu. Tanpa telinga, kita mengalami kekurangan dalam hidup. Namun terkadang telinga kita tidak dapat dioptimalkan, sehingga segala macam suara lirih dari Tuhan tidak dapat kita dengar. Untuk itu, hidup kita menjadi terombang-ambing, bahkan ada yang terjebak dalam jurang dosa. Ajakan Yesus untuk mendengarkan dengan telinga merupakan cara yang sederhana agar kita peka pada suara Tuhan yang selalu memberi arah jalan kebenaran. Saudara-saudari, suara Tuhan itu tidak hanya tentang hukum moral ataupun aturan liturgis, melainkan mungkin juga tentang suara semangat agar passion kita, pekerjaan kita, dan perutusan kita dapat terlaksana dengan baik. Menghayati status kita saat ini dengan semangat mengemban tanggung jawab merupakan bentuk dari kepekaan mendengarkan Tuhan. Tuhan itu selalu memanggil kita untuk menjadi pribadi yang baik dengan situasi hidup masing-masing. Maka kita perlu untuk mengasah kepekaan itu. Yang setiap hari bekerja di pasar, di toko, di pabrik, kantor-kantor maupun di rumah, kita semua diajak untuk mendengarkan suara Tuhan melalui ketajaman telinga dan mata hati. Mari sekarang kita mohon agar hidup kita mampu untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga dapatlah kita menapaki jalan sesuai dengan kehendak-Nya, tentu dalam semangat iman dan kebaikan, sebagaimana yang telah diajarkan Yesus selama hidupnya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur Bapa Engkau melibatkan kami dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Bantulah kami untuk peka terhadap suara-Mu. Berilah kami telinga yang tajam dan mata hati yang jernih, sehingga mampu menjalankan perutusan dengan tepat. Bukalah diri kami untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber dan puncak hidup. Bimbing kami senantiasa demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.